Pada hari pertamanya di penjara, Jack diam-diam mengambil sebuah majalah, lalu memasukkannya ke dalam saluran pembuangan. Majalah itu sudah cukup untuk menghambat aliran air. Beberapa saat kemudian, ia memasukkan sebuah kertas berbentuk bangau yang sudah ia lipat sebelumnya ke dalam saluran di ruang medis. Akhirnya, bangau itu tersangkut, tepat di tempat yang sama dengan majalah tadi. Melihat hasilnya, Jack langsung mengerti bahwa perkiraannya benar. Artinya, saluran pembuangan di ruang medis terhubung langsung dengan saluran di halaman penjara. Dan yang terpenting, ruang medis adalah tempat yang paling dekat dengan tembok luar penjara. Sekarang, Jack butuh alasan agar bisa sering-sering ke ruang medis. Ia pun berpura-pura mengidap diabetes. Ketika dokter menyuntikkan insulin kepadanya, tiba-tiba masalah baru muncul. Tangan Jack mulai gemetar tak terkendali. Untuk mengatasi hal itu, ia mendatangi seseorang di dalam penjara, yaitu Bob. Jack meminta obat yang bisa menetralkan efek insulin. Ia mengira itu akan sulit, tetapi Bob dengan santai menjawab bahwa itu bukan masalah besar. Namun, penjara ini tidak semudah yang dibayangkan. Sebagian besar, tahanan di sini sangat brutal. Tiba-tiba, seorang pria menusuk perut tahanan lain dengan pisau, tepat di bagian vital. Jack hanya bisa istighfar saat melihat kekerasan itu di depan matanya. Sementara tahanan lain hanya berdiri dan menonton, seperti sedang menonton pertunjukan biasa. Saat itu, teman sekamarnya, Bocin, botak licin, mendekat dan mengatakan, "Ini penjara, bro." Dan di sini itu sudah biasa. Keesokan harinya, di halaman penjara, Bocin sebagai pemain lama mulai menjelaskan peraturan di penjara ini kepada Jack. Ia tidak tahu bahwa Jack sudah mempelajari setiap sudut tempat ini jauh sebelum masuk. Meski begitu, Jack tetap mendengarkan dengan seksama, seolah ia tidak tahu sama sekali. Bocin lalu menjelaskan bahwa di sini wilayahnya sudah dibagi. Geng kulit hitam menguasai lapangan basket, dan geng kulit putih menguasai area gym. Sedangkan tempat lainnya dikuasai oleh para penjaga. Menurut Bocin, para penjaga di sini bahkan lebih jahat daripada preman jalanan. Saat Bocin sibuk mengobrol dengan yang lain, Jack diam-diam mengamati sekeliling. Jarak antar hidran kebakaran, tutup lubang got yang kecil, semuanya ia catat dalam pikiran, dan tidak ada yang luput dari pengamatannya. Lalu, matanya tertuju pada seorang pria yang berdiri sendirian di sudut. Bocin langsung memperingatkan untuk menjauhi orang itu. Kabarnya, dialah yang menembak adik wakil presiden. Hukumannya mati. Orang-orang di death row adalah yang paling berbahaya di sini. Tetapi Jack justru mengatakan sebaliknya, bahwa ia ingin mendekatinya, karena orang itu adalah saudaranya. Mendengar itu, Bocin terdiam. Keesokan harinya, Jack menemui seorang bos penjara yang bernama John. John mengatakan, untuk masuk ke bengkel itu, kau harus bayar mahal. Mendengar itu, Jack meletakkan kertas berbentuk bangau di atas meja. Sebenarnya, bengkel itu bukan tempat istimewa. Di tempat itu hanya mengecat dinding, lalu bersih-bersih seperti biasa. Tetapi Lincoln, saudara Jack, bekerja di sana. Karena itu Jack ingin masuk. Memberi kertas berbentuk bangau sebagai bayaran, itu seperti penghinaan terhadap John. Ia dan anak buahnya hampir saja mengeroyok Jack, tetapi Jack dengan tenang mengatakan, "Kalau mau bicara, datanglah nanti." Ucapan itu membuat John curiga. Ia segera mengirim anak buahnya menyelidiki. Tak lama kemudian, sebuah kabar datang. Baru-baru ini ada amplop misterius yang berisi foto pria yang mengkhianati John, yang membuatnya masuk penjara, serta sebuah surat di dalamnya. John terkejut. Ia mulai sadar bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi.